Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 1907211000062 dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana usaha dari mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah, dan saya berasal dari kelompok 5. Baik, langsung saja agar tidak terlalu lama. Pengertian rencana usaha. Rencana usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut bisa kita simpulkan bahwa rencana usaha itu sangat penting. Kenapa? Karena rencana usaha itu menentukan kesuksesan kita di masa mendatang. Dalam artian, ketika kita tidak mengadakan sesuatu, maka pentingnya membuat perencanaan usaha yang akan menentukan kesuksesan tersebut. Dari perencanaan usaha, kita bisa menyusun apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang tidak dibutuhkan. Sehingga perencanaan usaha itu sangat detail dalam rangka mensukseskan usaha tersebut. Rencana usaha lebih dikenal dengan business plan untuk menyelesaikan sebuah perencanaan bisnis. Karena memang kita bahasanya di manajemen bisnis syariah. Pentingnya membuat business plan itu sangat penting seperti yang telah dipaparkan oleh tadi. Adapun pengertian lain dari perencanaan usaha atau bisnis adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Baik, kita lanjutkan. Prinsip perencanaan usaha. Yang pertama adalah perencanaan harus dapat diterima oleh semua pihak. Kenapa bisa begitu? Karena kalau perencanaan tidak terima oleh semua pihak, maka yang terjadi adalah perencanaan tersebut ditolak atau perencanaan tersebut memiliki kualitas perencanaan yang buruk. Lalu yang kedua adalah perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Lalu yang ketiga adalah perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Lalu yang terakhir yaitu perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerjasama yang efektif dan efisien. Semua prinsip tersebut itu merupakan prinsip-prinsip yang berkesinambungan. Karena apabila salah satu prinsip tersebut hilang, maka perencanaan usaha tidak bisa dibilang baik atau tidak bisa dibilang efektif. Misalnya, perencanaan usaha yang harus fleksibel dan realistis itu hilang. Maka kalau misalnya tidak fleksibel, maka yang terjadi adalah perencanaan usaha tersebut itu ruwet atau ribet. Baik, kita lanjutkan. Manfaat dari perencanaan usaha atau business plan. Adapun manfaatnya sangat banyak di sini ya. Akan tetapi saya jelaskan beberapa saja. Yang pertama itu membimbing jalannya kegiatan usaha. Pastinya business plan memiliki rincian dalam setiap kegiatannya, dan juga pastinya business plan itu akan mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang kita canangkan, sehingga penting untuk membuat business plan, dan itu merupakan manfaat dari business plan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengamankan kelangsungan hidup usaha. Bagaimana? Yang mana dengan adanya business plan, maka kita meminimalisir kemungkinan atas kebangkrutan, sehingga business plan itu merupakan sebuah rencana yang sangat efektif dan sangat bermanfaat. Lalu kemudian banyak lagi nih ya, bisa dilihat. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Kenapa? Karena teman-teman bisa melihatnya sendiri ya. Banyak ini mengembangkan kemampuan sebagai pedoman untuk petunjuk, mengetahui apa-apa yang terjadi dalam usaha sebagai alat komunikasi, alat memperkecil risiko usaha, memperbesar peluang, dan sebagainya. Lanjut. Apakah ada standar dalam business plan? Bisa dilihat di sini, sebuah perencanaan atau usaha atau bisnis normalnya mengandung serangkaian elemen-elemen standar, format, dan bentuk perencanaan yang sangat bervariasi. Tetapi biasanya sebuah perencanaan bisnis akan berisi komponen-komponen seperti deskripsi perusahaan, produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, pasarnya, prediksi, dan ramalan-ramalan ke depan, dan tim manajemennya, dan analisis finansial atau keuangannya. Apa yang paling penting dalam usaha? Berikut ini ada 5 faktor yang paling penting ada 5 hal yang paling penting dalam sebuah business plan atau perencanaan usaha. Yang pertama adalah apa yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua adalah kapan pekerjaan usaha itu dapat dilaksanakan. Yang ketiga itu bagaimana cara mengerjakan. Lalu yang keempat itu siapa yang ditugaskan. Lalu yang kelima itu di mana pekerjaan usaha akan dilaksanakan. Intinya itu 5 hal tersebut itu sama seperti 5W1H, yang mana dalam merancang sebuah bisnis plan, maka kita harus memperhatikan hal-hal itu dari 1 sampai 5 itu ya. Baik, lanjut. Komponen-komponen utama yang dianjurkan dalam bisnis plan atau perencanaan usaha, dan garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ringkasan, berisi gambaran singkat kira-kira 1 sampai 2 halaman, mencakup latar belakang proyek, mengakas proyek, pasar yang menjadi sasaran, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah deskripsi perusahaan, berisi gambaran singkat profil perusahaan yang akan menjalankan proyek. Lalu yang ketiga yaitu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan, berisi gambaran barang atau jasa yang akan diproduksi atau dipasarkan.
alasan barang tersebut diproduksi, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu ada analisis aspek pasar, yang berisi gambaran tentang peluang bisnis dan prospeknya, kondisi persaingan, posisi perusahaan dalam pasar, dan usaha-usaha pemasarannya. Lalu yang kelima itu isinya terdapat yaitu analisis aspek teknik atau produksi, yang berisi tentang lokasi, layout, lalu kemudian luas atau skala produksi, kemudian pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai. Lalu yang keenam itu ada analisis aspek manajemen, yang berisi tentang bisnis atau proyek dalam masa pembangunan, lalu kemudian bisnis atau proyek sudah berjalan atau beroperasi. Lalu yang ketujuh itu ada analisis aspek finansial atau keuangan, yang berisi tentang kebutuhan dana, lalu kemudian sumber dana, kemudian menghitung aliran kas atau cash flow, lalu kemudian menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa business plan yang baik adalah yang pertama itu sederhana. Kenapa? Karena business plan yang sangat ruwet itu hanya akan menyusahkan para pembacanya atau para yang mengeksekusi business plan tersebut. Business plan yang sederhana akan tetapi semua rencananya sudah dimatangkan, maka itu sangat lebih berguna daripada business plan yang kelihatannya banyak tapi sangat ribet. Kenapa? Karena tujuan kita membuat business plan itu untuk memudahkan, bukan untuk meribetkan atau menyusahkan. Kemudian business plan yang spesifik memiliki keakuratan atau kerincian yang sangat tinggi, sehingga bagaimana cara kita mengemas business plan tersebut dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami, akan tetapi rinci. Dalam artian, ketika kita semakin rinci, maka kemungkinan resiko kebangkrutan akan semakin minim. Kemudian realistik. Realistik tersebut maksudnya adalah dapat dilaksanakan dalam tujuannya, anggaran maupun targetnya, sehingga bisnis plan tersebut tidak hanya berupa kata-kata atau tulisan semata, akan tetapi bisa diterapkan di kehidupan nyata. Lalu kemudian komplit atau lengkap. Jangan sampai menyusun bisnis plan yang tidak lengkap atau tidak komplit, karena ketika kita menyusun bisnis plan yang tidak komplit, maka jadinya adalah akan ada kekurangan dalam usaha yang kita eksekusi tersebut. Baik, lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.